Hai, selamat datang di video kami kali ini. Pasti kalian sudah sering denger nih, apa sih vaksin itu? Udah nggak asing lagi dong ya. Tapi penasaran nggak sih, vaksin itu asalnya dari mana ya? Nah, langsung saja kita bahas tuntas bersama kami kelompok S2. Sebelum itu, kita harus tahu manfaat vaksin. Vaksin ini bertujuan untuk melindungi diri kita dari serangan virus. Jadi, antibodi tubuh kita dikenalkan dengan vaksin supaya nantinya kalau ada virus yang sesungguhnya itu menyerang, antibodi kita itu sudah siap untuk bertarung. Kalau begitu, kita langsung saja bahas 4 sumber vaksin. Apa itu vaksin adenovirus? Vaksin adenovirus adalah vaksin vektor yang umumnya dibuat dari virus pembawa seperti virus adeno dan direkayasa untuk membawa gen yang relevan dari virus. Vektor virus adalah virus yang telah dimodifikasi sehingga tidak mampu bereplikasi namun dapat membawa materi genetik ke dalam sel. Untuk dapat menjadi vektor, virus harus memiliki kemampuan insersi DNA ke dalam genom sel secara stabil, dapat menginduksi respon imun yang bersifat protektif, memiliki fitur keamanan yang telah teruji, dan potensi untuk produksi dalam skala besar. Salah satu keuntungan penggunaan vektor virus adalah kemampuan menginduksi respon imun non-spesifik sehingga dapat menginduksi respon imun seluler seperti limfosit T sitotoksik yang penting untuk mengontrol patogen intrasel seperti virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang inactivated vaksin. Apa sih yang dimaksud dengan inactivated vaksin? Inactivated vaksin merupakan vaksin yang dibuat dari virus itu sendiri, namun virus tersebut sudah dilemahkan atau sudah diinaktivasi. Contoh dari virusnya apa? Contoh dari virusnya yaitu coronavirus atau CoV, termasuk SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Lalu, bagian virus mana yang dimanfaatkan untuk inactivated vaksin? Bagian yang dimanfaatkan yaitu rantai tunggal RNA, karena RNA mempunyai protein struktural, salah satu proteinnya yaitu protein S. Umumnya, protein S ini berperan penting dalam memunculkan respon imun selama perkembangan penyakit. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangannya apa? Untuk kelebihannya yaitu mudah diproduksi menggunakan konformasi secara stabil. Kekurangannya membutuhkan tingkat keamanan biosafety hingga level yang ketiga. Contoh vaksinnya yaitu CoronaVac. The truth of mRNA vaksin. Vaksin mRNA merupakan vaksin dengan teknologi atau varian baru yang tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Saat ini, 2 bentuk vaksin mRNA telah dikembangkan, yaitu mRNA konvensional yang mengkode antigen yang diinginkan, diapit oleh 50 dan 30 UTR, dan mRNA self-amplifying yang berasal dari genom virus RNA untai positif. Vaksin berbasis mRNA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan vaksin berbasis vektor virus. Vaksin mRNA tidak menghasilkan partikel infeksius atau berintegrasi dalam genom sel inang. Mereka dapat dikirim untuk mengekspresikan antigen di tempat tanpa perlu melintasi penghalang membran nuklir untuk ekspresi protein, dan dapat mengekspresikan antigen kompleks tanpa kendala pengemasan. Vaksin mRNA dapat diproduksi dengan cepat, juga sangat efisien terhadap harga. Akan tetapi, masih perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap keamanan dan efektivitas pada manusia. Juga wawasan yang lebih lanjut tentang mekanisme aksi terhadap dampak respon imun bawaan yang dihasilkan oleh mRNA. Vaksin subunit adalah vaksin yang telah dikembangkan berdasarkan peptida atau protein rekombinan. Tidak seperti jenis vaksin lainnya, vaksin jenis ini terutama mengandung fragmen antigen virus spesifik, tetapi tanpa memasukkan komponen virus menular, menghilangkan kekhawatiran inaktivasi yang tidak lengkap, virulensi pemulihan, atau kekebalan yang sudah ada sebelumnya. Mirip dengan vaksin berbasis DNA, sejenis vaksin umumnya aman tanpa menyebabkan potensi bahaya respon imun, menjadikannya kandidat vaksin yang menjanjikan. Lalu banyak vaksin subunit terhadap SARS-CoV yang telah dikembangkan sejak pecahnya SARS, yang sebagian besar menggunakan protein S dan atau fragmen antigeniknya, khususnya RBD sebagai target vaksin. Yang pertama, vaksin subunit SARS-CoV berdasarkan S protein. Yang kedua, vaksin subunit SARS-CoV berdasarkan RBD. Yang ketiga, vaksin subunit SARS-CoV berdasarkan non-RBD. Lalu yang terakhir adalah vaksin subunit SARS-CoV berdasarkan non-S protein. Vaksin subunit sendiri memiliki keuntungan, yaitu tidak memiliki komponen hidup, jadi tidak berisiko merangsang suatu penyakit. Lalu lebih aman dan stabil dibandingkan vaksin yang berisi kuman yang dilemahkan. Akan tetapi, vaksin subunit juga memiliki kekurangan,
di mana harus menentukan kombinasi antigen yang menimbulkan respon imun yang efektif dengan jalur yang tepat dan respon yang terjadi, namun tidak ada jaminan bahwa memori akan terbentuk pada respon selanjutnya. Dari 4 vaksin itu nantinya juga bisa membentuk herd immunity atau community protection atau kekebalan kelompok. Herd immunity merupakan perlindungan terhadap individu yang rentan terserang oleh infeksi dari individu lain yang memiliki imunitas yang cukup kuat dalam suatu populasi. Selain itu perlu diketahui bahwa herd immunity threshold yaitu proporsi individu dalam suatu populasi yang setelah memperoleh kekebalan itu tidak dapat lagi berpartisipasi dalam rantai penularan. Dalam vaksin ini juga perlu diperhatikan adanya durasi proteksi. Durasi proteksi ini faktor penting dalam menentukan perlindungan tingkat populasi dan mempertahankan kekebalan kelompok. Dalam rangka mempertahankan durasi proteksi ini, perlu adanya program vaksinasi. Jadi sudah jelas ya asal-usul vaksin, tujuan dari vaksin. Jadi jangan takut lagi untuk divaksin. Let's get vaccinated!